Tahun 1959 di pegunungan Ural, Rusia, 9 pendaki ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan dan luka-luka yang tak masuk akal. Sebagian tanpa pakaian, sebagian lain menderita cedera serius seperti patah tulang. Bahkan, ada pula yang lidahnya terpotong dan matanya tercungkil. Dan inilah salah satu misteri paling kelam dalam sejarah pendakian. Tragedi Dyatlov Pass. Akhir Januari 1959, Igor Dyatlov, seorang mahasiswa teknik berusia 23 tahun, memimpin 8 temannya untuk melakukan pendakian ke Gunung Otorten, wilayah terpencil di pegunungan Ural. Sejatinya, mereka bukanlah pendaki biasa, melainkan pemain ski berpengalaman dari Institut Politeknik Ural. Dalam pendakian tersebut, mereka juga ditemani seorang pemandu olahraga bernama Semyon Zolotaryov yang pernah terlibat di Perang Dunia II. Dengan pengalaman tersebut, pendakian ini seharusnya berjalan aman, bukan? Tujuan mereka adalah mencapai Gunung Otorten. Nama yang indah, tapi dalam suku Mansi, nama itu memiliki arti, "Jangan pergi ke sana." Sebuah peringatan yang mungkin tanpa sadar mereka abaikan. Perjalanan awal berlangsung normal. Buku harian Lyudmila Dubina, salah seorang anggota pendakian, berisi catatan tentang keseruan dan canda tawa mereka selama pendakian. Tak ada yang tahu bahwa beberapa hari kemudian, halaman terakhir buku harian itu justru menjadi saksi bisu tragedi mengerikan yang menimpa sang pemilik. Tanggal 1 Februari 1959, cuaca memburuk. Angin kencang memaksa mereka mendirikan tenda di lereng Gunung Kholat Shahl, yang lagi-lagi menyimpan arti Gunung Kematian. Tempat itu sunyi, tertutup salju, tanpa tanda-tanda kehidupan. Malam itu tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, berdasarkan rekonstruksi jejak kaki yang ditemukan, sesuatu diduga membuat para pendaki itu keluar dari tenda dengan panik. Bukan melalui pintu, tapi dengan cara merobek lapisan tenda dari dalam. Bayangkan, ketakutan apa yang membuat mereka nekat melakukan itu. Padahal, saat itu kondisi sedang badai, dan sebagian bahkan hanya mengenakan pakaian tidur. Hal yang aneh mengingat suhu di luar tenda mencapai minus 30 derajat Celcius. Sejak itulah mereka tak pernah kembali. Tim penyelamat pun segera dikerahkan. Dan apa yang mereka temukan benar-benar di luar nalar. Selain tenda yang robek dari dalam, jasad para pendaki pun ditemukan tersebar di sekitar lereng gunung dalam kondisi mengenaskan. 2 jasad pertama ditemukan beberapa ratus meter dari tenda, dekat sisa-sisa api unggun. Tubuh keduanya nyaris telanjang, hanya mengenakan pakaian dalam. Dan salah satunya ditemukan dalam posisi menggigit jarinya sendiri. Igor Dyatlov, sang pemimpin rombongan, ditemukan tertelungkup di salju, memeluk cabang pohon birch tanpa mengenakan sepatu. Tak jauh dari Igor, ada jasad Zinaida, salah satu pendaki perempuan dalam rombongan tersebut, dengan memar merah di seluruh tubuhnya, seakan dipukul oleh benda tumpul. Namun, jika tragedi ini disebabkan oleh tindak pidana, mengapa tak ada tanda-tanda perlawanan yang ditemukan? Mirisnya, melihat posisi tubuhnya saat ditemukan, wanita malang itu diperkirakan berusaha mati-matian menanjak kembali menuju tenda sebelum ajal menjemputnya. Pada 5 Maret 1959, tim penyelamat berhasil menemukan jasad Rustem Slobodin, salah satu anggota yang dikenal paling pendiam. Ia tampak lebih beruntung dibanding korban lainnya, pakaiannya lebih lengkap. Tapi ada satu hal ganjil, sepatu boot flanel yang dipakainya hanya berada di kaki kanan,
seakan Rustem terburu-buru mengenakannya sebelum ancaman itu datang. Tak ada tanda luka luar, tak ada darah, tapi tengkorak kepalanya retak parah seolah kekuatan besar telah menghantamnya dari dalam. Arloji di pergelangan tangan Rustem pun berhenti berdetak tepat pukul 8.45. Apakah jam itu mencatat detik terakhir Rustem? Atau sesuatu terjadi di waktu itu? Tak ada yang benar-benar tahu. 3 bulan kemudian, tepatnya Mei 1959, 4 jasad pendaki lain ditemukan di jurang. Penemuan keempat jasad itu membuat penyidik dan publik semakin tercengang. Pasalnya, salah satu jasad dilaporkan kehilangan lidahnya. 2 lainnya kehilangan bola mata, seperti tercungkil. Para pendaki itu juga mengalami patah tulang di bagian dada tanpa luka terbuka, seperti terkena tekanan besar dari dalam tubuh. Penyelidikan resmi menyimpulkan mereka tewas karena hipotermia. Hal ini pun dikaitkan dengan teori paradoxical undressing, fenomena ketika korban hipotermia parah, merasa tubuh mereka terbakar panas, hingga mereka pun mulai melepaskan pakaian mereka sendiri. Fenomena ini nyata dan sering terjadi di kasus-kasus kematian karena kedinginan. Tapi, apakah itu cukup untuk menjelaskan semua kejanggalan? Karena di sisi lain, luka-luka yang mereka derita bukan sesuatu yang wajar terjadi hanya karena hipotermia. Peningkatan radioaktivitas yang ditemukan pada 2 pakaian korban membuat para analisis menduga jika para pendaki itu dibunuh oleh kekuatan besar yang tidak diketahui. Kasus itu pun ditutup tanpa penjelasan pasti. Sejak itulah, rumor dan teori-teori konspirasi mulai bermunculan. Sebagian orang percaya mereka tewas diserang Yeti, makhluk buas yang diyakini menghuni pegunungan salju. Sementara, pancaran radioaktivitas yang ditemukan pada pakaian korban membuat banyak orang meyakini, mungkin tanpa sengaja, mereka menjadi kelinci percobaan nuklir rahasia yang dilakukan oleh militer Uni Soviet di masa itu. Salah satu teori konspirasi paling liar menyebut tragedi ini ada kaitannya dengan serangan UFO. Terlebih, pada tahun 1990-an, sebuah artikel melaporkan adanya penampakan cahaya aneh di langit Ural yang diyakini sebagai penampakan UFO. Dan lubang yang ada di dekat tenda pun diyakini sebagai puing-puing yang terbentuk dari jatuhnya roket. Puluhan tahun berlalu, pada 2021, 2 ilmuwan asal Swiss, Alexander Puzrin dan Johann Gaume, mencoba mencari jawaban atas teka-teki tersebut berdasarkan pendekatan ilmiah. Mereka menggelar ekspedisi ke lokasi terjadinya tragedi Dyatlov Pass pada 28 Januari 2022. Hasil ekspedisi menunjukkan, penyebab paling masuk akal adalah terjadinya longsoran salju dangkal di sekitar tenda para pendaki. Longsoran itu memicu kepanikan, hingga mereka pun berlari tanpa pakaian yang memadai. Suhu ekstrim yang menerpa tubuh mereka akhirnya membuat mereka mati kedinginan. Sementara, luka-luka aneh yang mereka dapatkan kemungkinan berasal dari tekanan salju keras dan hewan liar yang memakan bagian tubuh mereka yang sudah berupa jasad. Lebih menarik lagi, melalui penelitian ini, Puzrin dan Gaume juga memastikan bahwa teori populer lain seperti angin katabatik atau kepanikan yang dipicu oleh gelombang infrasonik dapat dicoret dari daftar penyebab. Meski masuk akal, namun teori ini masih menuai kritik. Lokasi berdirinya tenda dianggap masih terlalu datar untuk terjadi longsoran. Dan bagaimana dengan radiasi yang ada pada pakaian pendaki? Lebih dari 6 dekade berlalu, tapi misteri Dyatlov Pass masih membeku di pegunungan Ural. Apakah ini sekadar tragedi alam, eksperimen militer rahasia, atau ada sesuatu yang jauh melampaui imajinasi kita? Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi di Dyatlov Pass? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar tak ketinggalan misteri berikutnya.